Kita berdoa dengan sikap baik dan benar. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau belajar biar Tuhan berikan kami kecerdasan pikiran agar kami dapat mengerti firman yang Tuhan. Tuhan, ampunilah juga segala dosa yang kami perbuat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih anak ibu. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu mengampuni. Ya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, dengan mengamati PPT peserta didik dapat menjelaskan arti mengampuni. Dengan mengamati video, peserta didik dapat menyebutkan kebaikan Allah dalam tindakannya mengampuni manusia sebagai alasan untuk saling mengampuni. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menganalisa perbuatan mengampuni yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, setelah memperhatikan petunjuk dari guru, peserta didik mampu mencari ayat Alkitab dengan mempraktekkan cara hidup orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, apa itu pengampunan? Pengampunan Allah artinya kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan yang kedua, bentuk nyata belas kasih Allah kepada umat manusia, di mana Allah rela mengorbankan putranya di atas kayu salib. Nah, apa alasan kita manusia harus saling mengampuni? Yang pertama, dengan mengampuni kita menolong orang untuk mengerti kesalahan mereka dan akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, merupakan perintah Allah bagi kita dan bagian dari hidup kita yang penuh kasih, damai, syukur, dan pujian. Dan yang ketiga, kita sudah diampuni cuma-cuma oleh Allah, maka kita juga harus melakukannya kepada sesama manusia. Nah, anak-anak, dalam kitab Yunus pasal 1-4, Allah tidak menghukum penduduk Niniwe karena menyadari kesalahan dan mau bertobat. Kita akan menyaksikan cerita tentang Nabi Yunus, bagaimana Allah menyatakan
menyatakan kasih-Nya kepada penduduk Niniwe karena mereka mau bertobat. Mari kita lihat, baca, simak, dan perhatikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke area yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang, perahu mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mengambil segala sesuatu dan koper, makanan, yang bisa mereka temukan. Yunus mulai sadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut bersedia yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah dia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasa. Seperti Yunus,
ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi putusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yang berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Ya, kita sudah menyaksikan tentang kisah Yunus. Yunus yang sudah melakukan kesalahan, ya, tapi dia menyadari kesalahannya, dia mau bertobat. Begitu juga penduduk Ninewe, ketika dia ditegur, ya, mereka mengakui kesalahan dan mau bertobat. Apa yang mereka terima? Mereka diampuni. Ya. Mungkin anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari juga anak-anak sering mengalami hal seperti itu, ya, di sekolah, ya, di masyarakat atau di rumah. Ya. Nah, sebelum kita menjelaskan, ibu ingin bertanya dulu, nak, ya. Kita lihat di situ bahwa tadi waktu kamu membaca tentang Yunus, ya, kamu melihat tentang cerita tentang Yunus tadi, ada pertanyaan apa yang ingin anak-anak tanyakan? Coba. Iya, bagus pertanyaan daripada teman kita ya. Dia bertanya, bagaimana Tuhan menyelamatkan Yunus? Tuhan itu adalah Allah Maha Kasih dan Pengampun, ya. Dia itu berkuasa. Dia menolong Yunus dengan cara ketika Yunus keluar ke dalam laut, ya. Tuhan mengirimkan seekor ikan yang besar, ya. Ikan itu menelan Yunus, ya. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Dia tidak meninggal. Tuhan memeliharanya, ya. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Yunus. Tuhan memberikan dia kesempatan selama 3 hari untuk berpikir dan merenungkan apa yang dia lakukan tadi. Ya, Yunus memiliki tindakan yang luar biasa. Dia mengetahui kesalahan, dia mengakui kesalahan, dia berkata, Tuhan, kalau kau salahkan aku mau melakukan apapun yang kau berikan. Ya, kira-kira sudah ngerti tak? Iya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Iya, pintar. Apa Yunus berkata-kata Iya, ya. Ninewe itu tempatnya kita tahu ya, mengapa Tuhan sampai mau menghukum penduduk itu, penduduknya sudah jahat, nah. Mereka meninggalkan Tuhan. Hampir sama seperti zaman Nuh, ya. Ketika Tuhan menegur, ya, pada masa penduduk Nuh yang tidak taat, sehingga Tuhan mendatangkan air bah. Itu juga terjadi, ya. Ketika Yunus tadi diberitakan Tuhan, dia takut. Penduduk Ninewe itu sangat jahat. Allah yang berkuasa yang jauh dari Allah, ya. Sehingga dia berpikir, kalau saya pergi ke sana nanti saya bisa mati, saya bisa meninggal, saya bisa dipukul karena pelabuhan di Ninewe itu dikuasai orang-orang yang penjahat-penjahat yang kuat, ya. Dia sudah ketakutan karena dia merasa enggak sanggup. Dia lupa bahwa Tuhan yang sudah memilih dan memanggil dia itu punya cara, ya. Tuhan itu akan memberikan kemampuan. Jadi anak-anak kalau kita dipanggil Tuhan, kita disuruh, kita jangan takut, jangan pilih, aku nggak bisa apa, aku ini, aku itu. Tuhan kita itu Tuhan Allah Maha Kuasa yang tahu apa yang kita butuhkan. Nah, karena ketakutannya tadi itulah, ya, dia merasa enggak, aku takut, daripada aku mati, aku mau pergi aja. Nah, ternyata di situ kita lihat apa Yunus bisa lari? Tidak. Apakah ketakutannya bisa menyelesaikan masalahnya? Tidak. Bahkan membuat dia semakin terpuruk. Nah, kira-kira sudah ngerti nak? Disangka? Ya, siapa lagi tanya nak? Oh iya. Iya, karena Allah mengasihi Yunus seperti materi kita hari ini. Allah itu Allah yang mengasihi penuh pengampunan. Asal kita mau mengakui kesalahan. Nah, sama terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jika kamu bermain, ketika kamu bermain di lingkungan tempat tinggalmu, berada di masyarakat, kamu akan menemui orang-orang yang bermacam-macam, yang memiliki tingkah laku yang bermacam, kadang-kadang menyakiti hatimu. Atau kita salah juga, kita melakukan hal yang tidak benar. Tetapi ketika kita mengakui kesalahan kita, Allah itu Maha Pengampun. Pengampunan Allah itu tidak terbatas, ya.
Nah, begitu juga ketika kamu berada di sekolah, dimanapun kamu berada. Nah, coba ibu tanya, siapa yang punya pengalaman dalam kehidupannya? Dia mengampuni temannya atau saudaranya di rumah, ya? Coba siapa yang punya pengalaman? Ayo, ya, Isaka lagi. Kita tepuk tangan dulu, Isaka. Ya, apa saudara? Boleh tanya lah? Mengerjakan tugas di rumah. Iya. Tapi kakak saya tidak sengaja menumpahkan iPad ke atas kertas yang Iya. Saya tidak marah karena tugasnya baru sedikit dikerjakan. Iya. Jadi itu kita kan Isaka sudah benar. Bisa saja terjadi kita mungkin sedang belajar dengan kakak ya. Tiba-tiba ada sengaja iPad-nya tumpah. Dia sudah kerja, biar aku sudah kerja capek-capek, sudah jadi rusak. Bagaimana ini? Kita ingat, kakaknya kan gak sengaja. Kita ingat pesan Tuhan kalau kita mengampuni orang, ya berarti kita akan diampuni. Kalau kita mengampuni seorang, orang itu merasa, wah aku merasa dia merasa berharga, dia merasa diampuni, dan dia tahu ini saya bersalah. Besok saya tidak ada kamu Mas Tri, saya tidak lagi bersikap seperti itu ya. Mungkin dia tadi tidak sengaja tadi ceroboh dan sebagainya. Banyak hal yang membuat kita bisa merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Ada lagi, ada contoh lain lagi. Iya, Ansen. Tepuk tangan dulu sama Ansen, biar semangat. Apa Ansen? Saya mengajarkan iPad kepada teman saya dan dia menghilangkan iPad. Iya. Dia meminta maaf. Saya memaafkan. Iya, pinter. Ya, ibu senang. Berarti kalian anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Ya, bisa saja teman kita itu, dia ada mau pulpen hari ini. Yang kita punya kita pinjam. Kalau dikasih pinjam, entah gimana, mungkin dia teledor ya. Dia tidak dia lupa, pulpennya jadi hilang. Tapi kalau dia sudah minta maaf ya, besok saya gantikan atau saya minta maaf, tapi saya tidak punya uang beli. Boleh tidak kamu maafkan saya, anak-anak harus maaf. Ya, itu adalah perintah. Dengan melakukan hal seperti itu berarti kamu sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, untuk selalu mengampuni. Nah, di sini juga Tuhan memberikan kita dapat membacakan firman Tuhan tentang pengampunan. Ya, nah di Injil Matius pasal 14 ayat 21 sampai 22 kita akan baca ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu jawab Yesus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali harus mengampuni saudara. Kalau kita ingat dengan pikiran kita dari matematika 70 kali 7 kali 7 49. 70 kali 7 berarti 490 kali. Maksudnya bukan kita hitung sampai 490 kali. Maksudnya kita itu harus memberikan pengampunan kepada setiap orang tanpa batas. Mau dia 10 kali lakukan, tetap memaafkan. Memang sulit ya. Kenapa aja bu? Dia kemarin sudah lakukan kesalahan, kali ini lagi bersalah, besok lagi bersalah. Itu menang. Ya, dalam doa Bapak kami juga. Ingat ya? Ada kata-kata mengampuni? Apa? Coba jawabkan. Dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika anak-anaknya berkesalahan, maka Tuhan juga akan mengampuni kesalahan. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan pun tidak mau mengampuni. Mau pilih mana? Pilih mana? Mau mengampuni atau tidak mengampuni? Iya. Itu anak tadi contoh ya bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Ya. Nah, kita juga hari ini ibu akan memberikan kepada kamu tugas anak-anak duduk secara kelompok. Ya. Kemarin kita sudah belajar juga, maka ibu mau kita pakai kelompok yang kemarin ya. Nah, anak-anak boleh pilih nama kelompoknya, boleh. Coba yang sebelah sini kelompok apa namanya? Wah, pintar. Mika itu salah satu nama apa?
kitab Ibrani belajar baru yang sini Tesalonika. Nama-nama kita ambil. Yuk bergabung dalam kelompoknya. Ibu akan berikan tugas. Sebelum ibu berikan tugas, ibu akan menjelaskan dulu nak ya. Nah, tugas anak-anak hari ini membaca kitab. Ini buka kitabnya. Nah, siapkan Alkitab. Bacalah, carilah 3 ayat Alkitab sesuai dengan firman Tuhan tentang pengampunan Allah. Di sini ada pilihannya A. Efesus pasal 4 ayat 32, ya. Roma pasal 14 ayat 8 ayat 18 sampai 19, Matius, ya, Kolose, Yohanes, dan Kejadian. Ya, di situ anak pilih, ya, ada dicari 3. Oke? Nah, setelah itu yang kedua pilih salah satu ayat. Setelah kamu dapat ayat yang menyebutkan tentang pengampunan, kamu tulis ayatnya. Nah, kamu pilih salah satu ayat dan kamu berikan contoh sikap hidup orang yang sudah diselamatkan. Nah, ibu bagikan ya. Nah, tulis dia ya, tulis nama dan kelompoknya di lembar kegiatan siswa. Ini lembar kegiatan siswanya. Ayo dikerjakan kerjasama, harus jujur ya. Nih, ambil. Yuk, kan sesuaikan atasnya, kamu kerjakan. Ibu beri waktu kepada kamu 15 menit. Kalau kamu kan tadi kelompok Mika ya, antusias kelompok Mika, baru itu masa-masa ada kita ada bagi namanya. Anak-anak boleh bagikan ya, boleh kamu bagikan mencarinya kan? Ada berapa, ada 6, ada 5 dicari biar cepat ya. Nah, ya. Shalom Bapak. Shalom teman-teman, kami dari kelompok Ibrani dengan anggota Sakar, Evan, dan Jeffrey akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baca nomor 1, bacalah Alkitab dan carilah 3 ayat dalam Alkitab sesuai dengan firman Tuhan. A. Efesus 4 ayat 2, B. Roma pasal 14 ayat 18 sampai 9, C. Matius pasal 5 dari 14 sampai 15, D. Kolose pasal 3 ayat 13b, E. Yohanes 14 ayat 16, F. Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Nomor 2, pilihlah salah satu ayat Alkitab dan tulislah contoh sikap hidup orang yang sudah diselamatkan Tuhan atau diampuni dosa-dosa. Jawaban nomor 1, Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lainnya, kamu mesti mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Kamu jika kamu kesalahan orang kamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang kamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Iya, coba bacakan sekali lagi apa Isakar yang Matiusnya nak. Nah, coba
sana. Ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan kamu juga. Iya, tadi kurang jelas deh Pria, sudah diperjelas oleh Isakar. Itu nomor 2-nya, coba ketuanya baca. Nomor 2, jawaban kedua. Yang keras nak. Hidup orang yang sudah diselamatkan Allah adalah Efesus pasal 4 ayat 32. Kamu sikap hidup orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Esther, seorang anak yang baik bunyinya. Ia mau berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih. Ia sangat ramah pada siapapun dan selalu menolong teman yang kesusahan. Ia tidak mudah tersinggung jika ada orang yang menyakitinya. Ia selalu memaafkan sehingga ia memiliki banyak teman. Iya. Terima kasih untuk kelompok Ibrani. Coba kita kasih aplaus yang keras. Ini suaranya nak. Terima kasih ya nak ya. Jawabannya bagus sekali. Nah, boleh duduk. Terima kasih sekali ya. Karena anak-anak sudah menjelaskannya dengan baik, menjawab dengan benar. Kiranya firman Tuhan hari ini bukan hanya kita tulis saja ya, tapi kita lakukan. Ya, ada 3 ayat anak-anak sudah mencarinya dengan benar, dengan menjawabnya dengan contoh yang sangat baik sekali. Nah, anak-anak, ibu akan bagikan nanti untuk latihan soalnya kalau kerjakan PR di rumah ya nak ya. Nah, ini ada 5 soal tentang pilihan ganda. Nah, demikian anak pelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama menyimpulkannya. Di mana tadi ibu sudah jelaskan dari pertama ya, bagaimana cara kita mengampuni, mengapa kita harus mengampuni, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diampuni Allah. Nah, kiranya perbuatan itu semua, apa yang saya jelaskan tadi, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, ya, coba perhatikan bahwa kita adalah umat pilihan Allah, ya, yang telah diampuni dosa dan kesalahannya oleh Tuhan Allah. Dia tidak menghitung-hitung kesalahan kita, ya. Apa yang kita lakukan selama ini yang tidak pernah di hadapannya, ketika kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Ya. Anak-anak harus bisa melakukan semua ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, untuk mau mengampuni. Kita nyanyikan salah satu lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 1, 2, 3.